Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi GKJ Marguwitan hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau berikan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun judul resapi pada hari ini adalah Tuhan Yesus tahu dan mengerti. Terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat Kisah Para Rasul 12 ayat 5 ini, kita bisa melihat bahwa ada dua kondisi yang itu terjadi di dalam waktu yang sama. Yang pertama adalah Petrus yang ditahan oleh Herodes dalam penjara yang berlapis 4 penjagaan. Dan dia dirantai dengan 2 rantai di antara 2 pengawal. Dan esok harinya Petrus akan diadili untuk dihukum mati. Dengan kondisi penjara yang sangat ketat tersebut, 4 regu prajurit dan 4 sab penjagaan, sepertinya mustahil bagi Petrus untuk ada peluang dia bisa keluar dari penjara tersebut. Sehingga kematian itulah yang akan dialaminya. Sesuatu yang sangat berat bagi Petrus. Tapi di slide kedua, yaitu para jemaat yang dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat yang mengasihi Petrus dan mendoakan Petrus kepada Allah. Lalu apa pembelajaran dari ayat ini bagi kita? Satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan Yesus tahu dan mengerti setiap kondisi-kondisi anak-anak manusia dalam tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus tahu dan mengerti karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus tahu akan kondisi Petrus yang terbelenggu dan terpenjara, dan seakan tidak ada harapan sama sekali. Tuhan Yesus juga tahu dan mengerti orang-orang yang sangat mengasihi Petrus dan mendoakannya. Karena itulah Tuhan memakai mereka, jemaat Petrus, untuk diutus, dipakai untuk mendoakan Petrus, untuk mendatangkan kuasa dan mujizat bagi Petrus. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Kalau kita baca secara utuh di dalam perikop ayat Kisah Para Rasul 12 ini, maka di situ terjadi beberapa peristiwa. Saat ini Bapak Ibu, satu hal saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus baik kemarin, hari ini ataupun esok, Dia tetap sama. Dia tidak berubah. Dia, Tuhan Yesus, tahu dan mengerti setiap kondisi kita. Mungkin hari ini
ada di antara kita seperti Petrus. Kita terantai, kita terbelenggu, kita berada di dalam penjara, sakit penyakit, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan pekerjaan, berbagai kesulitan, tantangan. Banyak sekali proses yang harus dilalui, berlapis-lapis, bertahap-tahap. Kita seakan-akan sepertinya sangat sulit untuk keluar dari masalah-masalah kita, dari rantai-rantai yang membelenggu kita. Tuhan Yesus tahu dan mengerti, amat mengerti, seakan kita tidak punya harapan lagi untuk hidup kita. Dan di sisi lain Tuhan Yesus juga tahu dan mengerti, ada banyak orang-orang yang mengasihi kita, yang dia rindu untuk kita lepas dari permasalahan-permasalahan kita, untuk kita sembuh dari sakit penyakit kita, untuk kita mendapatkan kelegaan dari segala kesulitan-kesulitan kita. Dan disitulah Tuhan Yesus tahu dan mengutus kita, memakai kita untuk berdoa, menyebut nama-nama kita dengan doa yang terus-menerus, dengan tekun mendoakan kita, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata, untuk kita mendapatkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Satu hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, apabila saat ini kita berada sebagai Petrus yang terantai dan terbelenggu, bila saatnya kita mendengar suara Tuhan, bangunlah segera, jangan tunda, bangun, bangkit, jangan menyerah, jangan patah semangat. Karena ketika kita bangun, ketika kita bangkit, firman Tuhan katakan pada Petrus, rantai itu terlepas. Segala rantai yang membelenggu permasalahan hidup kita itu lepas. Yang kedua, ikatlah pinggangmu. Harapan yang kita taruh di dalam Tuhan Yesus, ikat erat-erat di dalam hidup kita. Yang ketiga, kenakanlah sepatumu. Kita tetap melayani. Kasut kita, kasut untuk melakukan pelayanan sesulit apapun, dengan kerendahan hati. Yang keempat, kenakanlah jubahmu. Iman kita beriman kepada Tuhan Yesus yang mampu melepaskan segala ikatan apapun dalam hidup kita, yang mampu mengeluarkan kita dari penjara apapun, kesulitan, sakit, penyakit, dan tekanan dalam hidup kita, kondisi apapun. Kita beriman, kita adalah anak Allah. Kita mengenakan jubah anak Allah, jubah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ikutlah aku. Dan itu dikemas dalam satu kata, taat. Kita taat saja mengikut Dia. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan lakukan. Dan ingat bahwa ada orang-orang yang menopang kita di dalam doa saat kita benar-benar merasa tak berdaya. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun menetes sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu.
seorang mendoakanmu. Bila kau rasa pedih dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Percayalah, Tuhan Yesus tahu dan mengerti setiap kita. Mungkin bagian kita adalah mendoakan, maka kita terus dengan tekun mendoakan siapapun yang Tuhan kirim untuk kita doakan. Dan siapapun kita dalam kondisi seperti Petrus, ingat, tiada yang mustahil. Taat saja, ikat harapan kita, kenakan kasih dan kerendahan hati, kenakan iman kita, pengharapan, iman dan kasih dalam ketaatan, sehingga kita dibawa dan dituntun Tuhan keluar terbebas dari kondisi penjara dan rantai kehidupan kita, dan kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang mendoakan kita. Biarlah pekan Pentakosta ini menjadi satu penghayatan di dalam persekutuan doa untuk saling mendoakan, untuk percaya adanya doa yang akan memberi kuasa Tuhan, mujizat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami menyadari bahwa Engkau Tuhan Yesus tahu dan mengerti setiap kondisi kami. Sehingga ketika kami benar-benar dalam kondisi sangat-sangat tidak ada harapan, maka kami percaya bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Dan kami tahu bahwa ada orang-orang yang mendoakan kami dengan cinta kasih yang tulus, dengan kesetiaan dan ketekunan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menapai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.